Udah mulai ya? Aduh, maaf ya. Sorry, keasikan sih pegang HP, jadi nggak sadar deh kalau ini sebenarnya udah syuting. Nah, jangan-jangan saya sudah ngepubbing kamu ya? By the way, kamu tahu nggak sih apa itu pubbing? Dan kira-kira pubbing itu berbahaya atau nggak sih? Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana fakta-fakta seputar pubbing yang menarik untuk kita simak. Beberapa dekade yang lalu, para psikolog memperdebatkan soal pengaruh menonton TV yang membuat interaksi dengan orang lain berkurang karena individu terpaku pada layar TV. Jika dibandingkan dengan pubbing saat ini, menonton TV menjadi lebih ringan karena ternyata pubbing menyita lebih banyak waktu daripada menonton TV. Dan lama-kelamaan, kemampuan kita untuk berkomunikasi tatap muka akan menghilang. Sebenarnya, pubbing itu apa sih? Pubbing adalah sikap di mana kita mengabaikan orang yang lagi berinteraksi dengan kita karena perhatian kita lebih tertuju pada ponsel. Istilah pubbing ini berasal dari kata phone dan juga snubbing, yang artinya phone itu ponsel dan snubbing itu menghina. Yang kalau diartikan, ini adalah tindakan menghina atau menyakiti orang lain karena kita lebih fokus pada ponsel kita. Ngeri ya. Tapi sebelum makin parno, di video kita kali ini kita akan bahas fakta-fakta dan juga penelitian tentang pubbing itu sendiri. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan ponsel Anda. Di awal ini kita akan bahas dulu asal-muasal dari kata pubbing itu sendiri. Di Mei 2012, pubbing pertama kali dikemukakan oleh Direktur Account Group McCain, Adrian Mills, yang bekerja sama dengan David Essel. Mereka mengumpulkan para ahli bahasa, sosiolog, dan juga budayawan di Sydney University, di mana akhirnya mereka menghasilkan satu kata baru dalam tata bahasa Inggris, yaitu pubbing. Perusahaan biro iklan yang digawangi oleh Adrian Mills ini ingin mengkampanyekan tentang pubbing ini melalui situs yang mereka ciptakan, yaitu stoppubbing.com. Situs ini dirancang untuk mempromosikan eksperimen linguistik dari Macquarie Dictionary, yaitu sebuah kamus bahasa Inggris Australia yang dianggap sebagai sumber resmi dalam bahasa Inggris di negara tersebut. Sampai saat ini, kata pubbing belum memiliki bahasa serapan resmi dalam bahasa Indonesia. Namun, walaupun kata ini belum populer di Indonesia, perkembangan teknologi memicu penggunaan ponsel dan juga internet yang makin pesat di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Di mana fenomena pubbing ini sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pada bulan Oktober 2015, media Today dan juga Digital Trends melaporkan studi yang dilakukan oleh James A. Roberts, yaitu seorang profesor pemasaran di Baylor University Hankamer School of Business. Mereka menerbitkan jurnal yang berjudul Computers in Human Behavior. Studi ini terdiri dari dua survei terpisah terhadap lebih dari 450 orang dewasa di Amerika. Hasil survei menemukan bahwa 46,3% responden mengatakan bahwa pasangan mereka melakukan pubbing dan 22,6%-nya mengatakan hal itu menyebabkan masalah dalam hubungan mereka. Menurut Dr. Gail Saltz, seorang psikiater dan juga kontributor di majalah Today, orang akan tetap merasa ditolak ketika pasangannya lebih tertarik pada gadget daripada mengobrol dengan dirinya, meskipun keluhannya tidak terucap. Dalam wawancaranya dengan Yahoo saat itu, Robert menemukan bahwa sekelompok orang yang melaporkan pubbing oleh pasangannya lebih sering bertengkar dibandingkan mereka yang tidak melakukan pubbing. Makin serem ya. Nah, berikut saya akan sampaikan beberapa fakta menarik yang berhasil saya kumpulkan yang diambil dari kampanye situs stoppubbing.com. Dan berikut beberapa statistik yang muncul. Pertama, jika pubbing adalah wabah, itu setara dengan menghancurkan 6 negara China. Fakta yang kedua, 67% mengklaim tidak merasakan lezatnya makanan karena menjadi korban pubbing. Dan fakta yang ketiga, 87% anak muda lebih memilih berkomunikasi via teks daripada bertemu dengan tatap muka. Dan mayoritas para phabber menggunakan ponsel mereka untuk membuat update status, mengirim chat pada orang yang lebih penting darimu, atau memainkan games, dan lain-lain. Dan fakta terakhir, Jakarta adalah kota di Indonesia tertinggi ke-11 yang melakukan pubbing, di mana negara tertinggi pertama diduduki oleh New York City.
Lalu mengapa fenomena fubbing ini makin sering terjadi ya? Ternyata ada hubungannya loh dengan sindrom FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu sindrom di mana orang merasa tidak nyaman jika ketinggalan berita atau tidak update dengan perkembangan terkini. Penjelasan detailnya tentang video FOMO ini Anda bisa lihat di video deskripsi atau klik saja cari video saya tentang Fear of Missing Out. So, apa kesimpulannya? Teknologi bukanlah ancaman bagi manusia, karena pada dasarnya teknologi hanyalah alat bantu yang bersifat netral, seperti layaknya alat-alat bantu yang lain yang di rumah, misalnya pisau contohnya. Pisau bisa berguna untuk membantu kita memotong sesuatu, tapi bisa berbahaya juga kalau digunakan untuk mengancam orang lain. Maka kebijakan kita dalam menggunakan alat bantu sangatlah diperlukan. Mulailah dengan melihat lagi apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, dan apa yang paling penting serta berharga dalam hidupmu. So, don't waste your life to impress someone else who makes you feel like you're not good enough. Instead, express yourself and get connected for someone who matters, and they will impress. Cheers!